Pasukan gabungan dari unsur TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kabupaten Tegal melaksanakan apel gelar pasukan kesiapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2023 di lapangan kantor Pemda Kabupaten Tegal, Senin 2 Oktober 2023. Apel gelar pasukan tersebut dipimpin langsung Bupati Tegal Umi Azizah didampingi Kapolres Tegal, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Muhammad Sadr Zakun dan Komandan Kodim 0712 Tegal Letnan Kolonel Infanteri Suratman. Pelaksanaan pilkada serentak di 47 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Tegal secara serentak akan dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2023. Pemilihan kepala desa ini akan menjadi ajang pemilihan demokratis warga desa untuk memilih pemimpin birokrasi pemerintah desanya. Kontestasi ini tentunya sangat menarik minat banyak pihak dan melibatkan massa dalam jumlah besar. Terlebih, nilai-nilai modern telah mendorong perubahan sosial yang menggeser peran kepemimpinan kepala desa dari bapaknya desa menjadi pejabat administrator seiring menguatnya regulasi yang mengatur tata kelola keuangan dan pemerintahan desa. Ditambah transfer anggaran pembangunan dari pusat dan pemerintah daerah ke desa, trennya meningkat. Dilansir dari laman resmi Setda Kabupaten Tegal, bahwa peningkatan anggaran dari yang awalnya 81,62 miliar di tahun 2015 melonjak menjadi 340,97 miliar di tahun 2019 dan 425,7 miliar di tahun 2023 ini. Angka tersebut di luar bantuan keuangan provinsi dan pemerintah Kabupaten Tegal ke desa yang nilainya mencapai 87,55 miliar. Hal ini tentunya semakin menyemangati para elit politik desa untuk maju mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa dengan harapannya menghadirkan pelayanan publik secara prima. Begitupun dengan tingkat partisipasi masyarakat desa mengikuti pemilihan kepala desa juga selalu tinggi. Sebab ada harapan besar di masyarakat desa akan adanya perubahan yang lebih baik dan mensejahterakan. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa memang telah diatur oleh pemerintah dan dibentuk kepanitiaan untuk pelaksanaannya di tingkat desa. Namun, potensi terjadinya konflik antar calon kepala desa yang berujung tindakan anarkis tetap harus diantisipasi. Tentunya dengan kerjasama sinergis antar pemerintah daerah dengan Polri dan TNI atau lebih dikenal dengan 3 pilar yang selama ini mampu mengawal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak berjalan damai, aman, dan kondusif. Keluar dari topik realita persiapan pemilihan kepala desa serentak, tidak dapat dipungkiri, dewasa ini kepercayaan mistis masih belum tergerus oleh zaman dan masih dipercayai di banyak tempat, tidak terkecuali di Kabupaten Tegal yang berada di wilayah Jawa. Salah satu kepercayaan mistis yang masih dipercayai di beberapa daerah ialah Dambiang atau Ndaru. Menurut penelitian Agus Salim Hasibuan yang berjudul Magic dalam Pusaran Politik Masyarakat Jawa terhadap Pemilihan Kepala Desa, Ndaru merupakan sebuah cahaya yang keluar dari rumah salah satu calon kepala desa menjelang pemilihan kepala desa. Ndaru ini merupakan anggapan masyarakat yang dapat memberikan arah atau sebagai petunjuk kepada masyarakat terkait dengan menjelang pemilihan kepala desa. Dengan kata lain, bahwa Ndaru ini sebagai rizki yang diturunkan kepada seseorang yang pantas untuk memegang kendali kekuasaan. Dalam hal ini, Ndaru termasuk dalam pengelompokan konsep religi, di mana gejala atau suatu peristiwa yang terjadi di alam. Ndaru sudah menjadi kepercayaan masyarakat terkait dengan adanya pemilihan kepala desa berlangsung, dan Ndaru ini sendiri tidak dapat dikendalikan oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu seperti halnya makhluk halus atau gaib. Berdasarkan hasil penelitiannya, konsep Ndaru lebih merujuk kepada religi daripada konsep magic, bahwa Ndaru tidak dapat dikendalikan oleh manusia, melainkan Ndaru sebagai anggapan manusia untuk mendapatkan suatu petunjuk terkait dengan pemilihan kepala desa. Dalam penelitian Agus Salim Hasibuan, tercantum beberapa wawancara terhadap masyarakat dalam menyikapi fenomena Ndaru, di mana menurut beberapa informan, Ndaru merupakan hal yang sudah sejak lama diyakini oleh masyarakat dan menjadi tradisi secara turun-temurun. Namun demikian, tidak semua orang dapat menyaksikan Ndaru pada saat pemilihan kepala desa, sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat melihatnya.
Dalam hal ini, yang bisa melihatnya adalah seseorang yang sudah memiliki penglihatan dengan makhluk gaib. Selain itu, seseorang yang ingin melihat Ndaru juga harus rela untuk tidak tidur menjelang proses keluarnya pada dini hari hingga menjelang subuh dengan tanda-tanda adanya cahaya yang dapat mengelilingi rumah para calon kepala desa sampai pada akhirnya hinggap di rumah salah seorang calon kepala desa yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Tentang Ndaru atau Dambyang, apakah di daerah Anda masih mengenal konsep ini? Tentang fakta atau mitosnya, tentu bergantung pada kepercayaan masyarakat di daerah masing-masing.